Hello students, good morning. How are you today? I hope you are doing fine and ready to learn English in our English class for today. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan sekarang siap untuk ada dalam pembelajaran kelas bahasa Inggris kita hari ini. Now this is our second video related to the topic offering service or help. And today we are going to talk specifically about grammar and pronouns, the using of pronouns and models in offering service or help. Jadi ini adalah video kedua kita masih tentang topik offering service or help. Dan di video kedua kali ini kita akan berbicara mengenai tata bahasa, penggunaan pronouns dan models dalam ekspresi-ekspresi menawarkan pelayanan ataupun bantuan untuk siswa kelas 12 Vocational School SMK. Okay, let's start by looking at our main business for today. We are going to talk about pronouns. We are going to discuss what is subject and object of a sentence, and we also going to look at models to express offering service and help. Ya, jadi kita akan bicara mengenai dua topik besar, pronouns atau kata ganti kata benda, khususnya subjek dan objek dari sebuah kalimat, dan models, penggunaan kata-kata kerja models, will, would, shall, should, can, could, dan may, dalam menyampaikan tawaran pelayanan maupun menyampaikan tawaran bantuan, offering service or help. Okay, let's start by talking about pronouns. Now look at this sentence. Hello, can I help you? Di dalam kalimat ini ada dua kata yang underline di garis bawahi ya, I and you. So I is the subject and you is the object. Now let's look at what is subject and object of a sentence. Mari kita lihat apa itu subjek dan objek dari sebuah kalimat. Subject is a pronoun that takes the place of a noun as the subject of a sentence. Jadi penggunaan I dalam kalimat ini adalah sebagai kata ganti kata benda yang mengambil posisi dari kata benda sebagai subjek dari sebuah kalimat. Subject is the person or thing that performs the action of a verb. Subjek itu bisa kita artikan sebagai orang atau sesuatu yang melakukan tindakan dari sebuah kata kerja. Object you used as a grammatical object either as the direct or indirect object of a verb or as the object of a preposition. Di sini ada beberapa fungsi daripada objek ya. Objek you di sini digunakan secara tata bahasa sebagai objek. Baik itu objek bisa berperan sebagai objek direct, langsung, atau indirect, tidak langsung dari sebuah kata kerja, verb, atau juga sebagai objek preposition, object of preposition, objek dari kata depan. Nah, objek itu sendiri adalah the noun or pronoun receiving the action. Kata benda atau kata ganti kata benda yang menerima perlakuan. Jadi, for example, I eat rice. Ya, I subject melakukan atau perform kata kerja, verb, eat, makan terhadap rice sebagai objek. Nasi sebagai objek ya, jadi objek rice dalam hal ini menerima, receive ya, action atau perlakuan dari kata kerja, tindakan eat tadi, makan yang dilakukan oleh subject I. Seperti itu. Now let's look at this table. This is the personal pronoun table. You can see that this table consists of two groups, ya, according to the numbers. Berdasarkan jumlah, personal pronoun itu ada terbagi atas dua kelompok besar, yaitu singular atau tunggal dan plural atau jamak. Masing-masing kelompok ini dibagi lagi atas tiga bagian, first, second, and third. So for singular group,
first person singular, second person singular, and third person singular. Orang pertama, kedua, dan ketiga tunggal. Sedangkan untuk plural atau jamak lebih dari satu juga terbagi atas tiga, yaitu first person plural, second person plural, and third person plural. Orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Masing-masing di situ sudah bisa kalian perhatikan bandingan antara subjek dan objek. Jadi kata saya atau aku itu dalam fungsinya sebagai subjek, dalam bahasa Inggris disebut I. Sedangkan kalau saya itu berperan sebagai objek, maka sebutannya adalah me. Pada orang kedua tunggal, you maupun orang kedua jamak you itu tidak mengalami perubahan antara subjek dan objek. Jadi sama-sama you, baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Pada orang ketiga di kelompok tunggal terbagi atas tiga, yaitu kata ganti untuk laki-laki he dengan objeknya him, kata ganti untuk perempuan she dengan objeknya her, dan kata ganti untuk benda, hewan, dan tumbuhan adalah it dengan objek juga tidak mengalami perubahan, yaitu sama-sama it. Sedangkan pada bagian plural, orang pertama jamak atau first person plural, subjeknya adalah we, dan kalau dia berfungsi sebagai objek, sebutannya adalah us. Kemudian you atau kalian juga sama ketika objeknya juga you, sedangkan they atau mereka ketika menjadi objek sebutannya adalah them. Nah, kalau kita perhatikan bentuk kalimat yang sederhana itu terdiri dari tiga komponen utama, yaitu subject, verb, and object. For example, I help him. I sebagai subjek, verbnya help, dan objek adalah him. Kemudian the second example is you love me. You sebagai subjek, verbnya adalah love, dan objeknya adalah me. Nah, seperti itu adalah untuk pronoun. Jadi simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau di dalam sebuah kalimat, baik selaku subjek maupun objek itu ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan noun, kata benda, tapi kita juga bisa menggunakan personal pronoun atau kata ganti kata benda. Jadi bedanya seperti ini. Misalnya kalau kita gunakan noun ya, Andi drink a glass of milk. Ya, jadi Andi di sini sebagai subjek adalah noun-nya. Kalau kita mau menggunakan atau mengganti kata Andi dengan personal pronoun, karena Andi adalah menunjuk kepada laki-laki dan jumlahnya adalah tunggal, maka kita menggunakan subjek he. He drinks a glass of milk. Jadi kalau tadi Andi drinks a glass of milk, subjeknya berupa noun atau kata benda, sedangkan kalau kita merubah he drinks a glass of milk, maka penggunaan he itu adalah personal pronoun, mengambil posisi Andi sebagai subjek dari kalimat tersebut. Nah, itu adalah pembahasan kita untuk topik yang pertama. And now let's move on to the second topic. Look at these words. Will, would, can, could, may, might, shall, should, ought to, must. Okay, these are some words that include in the group of models. Ini adalah kata-kata yang termasuk di dalam kelompok kata kerja models. Nah, apa itu models? Ya, models ya. Models ini adalah bagian dari kata kerja yang biasanya fungsinya itu ada bermacam-macam ya. Ada yang menyatakan permission atau izin, kemudian misalnya you can go to the school now ya. Anda bisa ke sekolah sekarang. Jadi
itu adalah permission. Kemudian bisa juga fungsi yang kedua itu menyatakan ability atau kemampuan. Misalnya, I can speak 3 languages. Saya dapat berbicara dalam 3 bahasa. Kemudian, obligation atau keharusan, contohnya, I must learn hard as a student. Saya harus belajar keras atau bekerja keras sebagai seorang siswa. Kemudian, prohibition atau perizinan sama dengan permission juga. Kemudian necessity menyatakan keharusan. Kemudian advice menyatakan nasihat. Lalu possibility, kemungkinan, dan yang terakhir yang akan kita bahas lebih lanjut adalah models bisa juga untuk menyatakan offering atau tawaran, baik itu tawaran service atau pelayanan maupun tawaran bantuan atau help, seperti topik kita di saat ini. Nah, let's look at the models to express offering. Ya, di sini mari kita lihat kata-kata models yang digunakan untuk mengekspresikan offering atau tawaran. Ya, di sini yang pertama kita lihat will dan would. Ya, kedua-dua ini artinya sama, biasanya dipakai untuk kata kerja atau untuk menyatakan tenses future ya, untuk masa depan. Tetapi dalam kaitannya dengan melakukan tawaran atau offering ini, will dan would juga bisa digunakan untuk mengekspresikan offering. Sebagai contoh, Mem ambil kalimat yang kita sudah bahas pada video yang pertama. I'll go pick up all the stuff we need. I'll ini adalah gabungan antara subjek I dengan kata will. Kemudian bisa juga berupa pertanyaan, would you like me to close the window? Nah, form atau bentuk dari kalimat ini terdiri dari beberapa unsur ya, dimulai dengan subjek, kemudian penggunaan kata will dan would, will atau would ya, bisa dipilih salah satu, diteruskan dengan penggunaan verb one atau kata kerja pertama, infinitive ya, kemudian diikuti dengan objek dan bisa dilengkapi dengan adverb. Seperti itu. Jadi misalnya I'll go pick up all the stuff we need. I sebagai subjek, lalu ditambahkan kata will. Kemudian go adalah kata kerja bentuk pertama. Go pick up ya. Kemudian all the stuff we need adalah objeknya. Seperti itu. The next one is the use of can and may. Ya, kita bisa juga menggunakan kata can dan may ini dalam mengekspresikan offering. Di bagian yang can ini, misalnya pada kalimat I can adjust the temperature if you like. Ya, dengan bentuk kalimatnya terdiri dari subjek I can, penggunaan kata can, kemudian adjust itu adalah bagian dari verb one, the temperature adalah objek, dan di sini bisa kita tambahkan pelengkap, misalnya if you like ya. Kemudian bisa juga penggunaan can ini dalam bentuk kalimat tanya yang sopan ya. Jika kita menanyakan, can I get you something to drink? Dapatkah saya mengambilkan Anda sesuatu untuk diminum? Dengan bentuk kalimatnya dimulai dengan can, diikuti oleh subjek, and then plus verb one, plus object, plus adverb, plus question mark atau tanda tanya. Di samping itu, kita juga bisa menggunakan may, masih ingat ya, sebagai bentuk yang paling formal ketika kita mengekspresikan offering help or service. Jadi contohnya dalam kalimat, may I offer you a complimentary dessert? Dapatkah saya menawarkan kepada Anda dessert atau makanan pencuci mulut sebagai complimentary ya? Nah, di sini bentuk kalimatnya adalah kita bisa mulai dengan kata may, diikuti dengan subject, and then verb one, plus object, plus adverb, plus question mark.
Nah, itu adalah penggunaan models to express offering. Seperti itu ya bentuk-bentuk kalimatnya. Nah, ada rules of models in sentence ya. Di sini kita bisa perhatikan ada dua kalimat yang Mem sampaikan dengan subjek I dan subjek she. Perhatikan yang pertama, I run for 30 minutes in the morning. Kalau kita ganti subjek the first person singular I menjadi the third person singular she, maka kalimatnya akan menjadi she runs for 30 minutes in the morning. Jadi perhatikan di sini ada penambahan akhiran S pada subjek orang ketiga tunggal. Jadi kalau orang ketiga tunggal itu subjeknya harus ditambahkan dengan akhiran S atau ES ya. Itu aturannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita gunakan models di sini di kalimat yang menggunakan subjek I can run 2 kilometers in 30 minutes. Saya dapat berlari 2 km dalam 30 menit. Lalu kalau kita ganti subjeknya menjadi orang ketiga tunggal she can run 2 kilometers in 30 minutes. Now, can you see the difference between the first sentence and the second one? Dapatkah kalian melihat sekarang perbedaan antara contoh kalimat yang pertama di kedua bagian subjek ini dengan kalimat yang kedua? Ya, benar. Pada kalimat yang pertama, she di sini menggunakan kata kerja yang mengalami perubahan dengan penambahan S, runs. Tetapi kalau she orang ketiga tunggal ini menggunakan model can, maka kata kerjanya tidak mengalami perubahan, ya, tidak berubah. Jadi kita menggunakan she can run sama dengan I can run. Karena orang ketiga tunggalnya menggunakan model sehingga kata kerja utamanya tidak mengalami perubahan dengan penambahan S atau ES. Okay, students, that is all the language feature atau tata bahasa yang bisa kalian pakai ketika kalian melakukan offering service and help. Hopefully, this video will help you to understand more about pronouns and models in the use of the sentences to express offering service or help. Semoga video ini membantu kamu untuk lebih memahami penggunaan pronouns dan models dalam kalimat-kalimat yang mengekspresikan tawaran pelayanan ataupun tawaran bantuan. Thank you very much for your attention and see you in our next video. Goodbye everyone.